Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang fisika inti dan radioaktivitas. Kalian perhatikan bahwa atom itu digambarkan seperti pada gambar ini. Jadi pada inti atom ada yang disebut dengan proton, muatan positif, ada yang disebut dengan neutron atau muatan yang netral. Kemudian elektron itu bergerak mengelilingi inti atom, berada di luar. Sehingga komposisi inti atom itu sendiri, sekali lagi ada dua. Yang pertama adalah proton dan juga neutron intinya. Kemudian pada gambar ini itu dapat dilambangkan seperti ini, X. Atasnya adalah A, menunjukkan nomor massa. Kemudian bawahnya Z itu menunjukkan nomor atom, di mana Z ini menunjukkan jumlah elektron dan jumlah proton. Sementara kalau A adalah nomor massa, merupakan jumlah proton dan neutron. Di sini ada nomor massa, ada nomor atom yang menunjukkan jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron ketika atom itu netral. Lanjutnya, nah kemudian kita masuk ke defek massa atau delta M. Ini terjadi karena adanya selisih antara massa pembentuk inti atom dengan massa inti atom yang terbentuk. Jadi selisih antara massa pembentuk inti atom yaitu proton dan neutron dengan massa inti atom yang terbentuk. Itu yang disebut dengan defek massa. Ya. Kemudian ada energi ikat inti atau gaya inti. Energi ikat inti adalah energi yang digunakan untuk memisahkan proton dan neutron. Proton dan neutron sekali lagi adalah bagian inti atom dalam inti atom. Nah, gaya inti adalah gaya yang menyebabkan inti atom menjadi satu. Mengapa kok harus ada gaya inti? Karena secara logika yang namanya muatan yang sejenis itu tidak akan bisa menyatu karena ada gaya kolom, gaya tolak menolak. Harusnya inti atom itu terpecah, terpisah. Maka perlu ada gaya yang mengikat inti atom sehingga menjadi satu yang disebut dengan gaya inti. Nah, besarnya energi ikat inti secara matematis tuliskan bahwa EI sama dengan delta M dikalikan 931. Satuannya adalah mega elektron volt. Contoh di sini ada massa inti atom Ca itu. Ca sama dengan 2040. Artinya di sini protonnya sama dengan 20. Jadi diketahui itu P proton itu sama dengan 20. Neutronnya berapa tadi? Neutronnya itu sama dengan massa tadi dikurangi Z. A min Z. Nah, di sini A min Z. Ini menunjukkan Z tadi. Ya, sama dengan 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Artinya Ca ini mempunyai proton sebanyak 20, neutron sebanyak 20 buah. Masanya adalah 40,078. Menunjukkan massa inti. Mi sama dengan 40,078. Jika masuk proton, ya jelas, kemudian massa neutronnya sekian, maka defek massanya berapa? Ditanyakan berapakah besarnya delta M. Nah, tinggal kita masukkan. Persamaan tadi delta M sama dengan P dikalikan MP ditambah N dikalikan Mn dikurangi dengan massa inti Mi sama dengan jumlah protonnya 20 dikalikan massa protonnya 1,0078. 1,0078.
0,078 ditambah jumlah neutronnya juga 20 tadi dikalikan 1,0087 dikurangi massa intinya adalah 40,078 sama dengan 40,33 hasilnya kalau dikalikan tuh 40,33 dikurangi 40,078 ya, sama dengan berapa? 0,252 satuannya adalah SMA. SMA satuan massa atom. Lanjut ada contoh yang kedua di sini. Massa inti C612 dan lagi ini menunjukkan bahwa protonnya sama dengan 6 yang bawah itu ya. Neutronnya sama dengan 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Gitu. Kemudian massa intinya di situ. MI-nya sama dengan 12,00 SMA. Ya. Jika massa proton sekian, massa neutronnya sekian, berapakah defek massanya? Delta M-nya berapa? Kayak tadi tinggal kita masukkan sama delta M sama dengan dalam kurung gitu, P dikalikan MP ditambah N dikalikan MN dikurangi massa inti MI ya, sama dengan kita masukkan P-nya 6 dikalikan MN-nya MP-nya 1,0078 ditambah jumlah neutronnya 6 juga dikalikan 1,0087 ini massa neutron dikurangi massa intinya 12 sama dengan tinggal dikalikan itu 6,0468 ditambah 6,0522 dikurangi dengan 12,00 ya sama dengan 12,099 dikurangi dengan 12,00 hasilnya adalah 0,099 SMA. Jawabannya yang E. Ya. Contoh berikutnya di sini. Ada massa inti Be49, massa protonnya sekian, neutronnya sekian. Bila satu SMA sama dengan sekian, ya, energi ikat atom Be menjadi berapa? Ditanyakan E, maka kita mencari delta M lagi. Nah, pertama kita mencari proton dulu. Protonnya dari Be itu sama dengan 4. Neutronnya sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kemudian massa intinya MI-nya 9,0121 SMA. Nah, ditanyakan berapakah besarnya EI. Energi ikat intinya berapa? Nah, pertama kita mencari delta M dulu ya tadi. Delta M sama dengan P dikalikan MP
ditambah N dikalikan Mn dikurangi massa inti. Tinggal dimasukkan ke sini sama dengan P-nya 4 dikalikan 1,0078. 1,0078 ditambah neutronnya 5 dikalikan 1,0087. 1,0087 dikurangi massa intinya 9,0121. Nah, diperoleh di situ 9,0747 dikurangi 9,0121 ya, sama dengan 0,0626 SMA. Nah, baru mencari EI. EI sama dengan delta M rumusnya dikalikan 931 sama dengan 0,0626 kali 931 sama dengan 58,28 MeV. Kita lanjutkan pada energi reaksi inti. Ini pada reaksi inti misalkan A ditambah B menghasilkan C ditambah D, maka persamaan energi reaksinya merupakan defek massa, selisih massa antara massa sebelum reaksi dikurangi massa setelah reaksi. Ini sebelum reaksi dikurangi massa setelah reaksi dikalikan 931. Artinya dari persamaan reaksi ini dapat dituliskan bahwa energi reaksi sama dengan MA ditambah MP, ini adalah massa sebelum reaksi, dikurangi MC ditambah MD, ini adalah massa setelah reaksi, dikalikan 931. Satunya sama, mega elektron volt. Kita lihat contohnya di sini. Ada reaksi inti H11 ditambah H12 menghasilkan H13 ditambah H11 ditambah energi. Pertanyaannya, berapakah energi yang dihasilkan pada reaksi fusi tersebut? Maka kita tinggal memasukkan kebersamaan tadi, bahwa E sama dengan itu. E sama dengan energi sebelum reaksi. Sebelum reaksinya adalah H11 sama H12. Berarti H11-nya 1,0078 ditambah 12-nya 2,0141 dikurangi energi setelah reaksi, massa setelah reaksi. Setelah reaksi adalah H13, berarti massa H13 3,0160 ditambah H11, massa H11 adalah 1,0078 dikalikan 931 ya, ini tinggal dijadikan saja. Ini hasilnya kan 3,0219 dikurangi
4,0238 dikalikan 931 sama dengan 1,0019 dikalikan 931. Ini min. Ini tidak apa-apa. Min artinya menghasilkan energi dia. Sama dengan 932,77. 932,77 MeV, mega elektron volt. Nah, yang terakhir pada fisika inti di sini ada waktu paruh zat radioaktif. Waktu paruh didefinisikan sebagai suatu waktu yang digunakan zat radioaktif untuk meluruh. Meluruh itu berkurang hingga menjadi separuh dari semula. Apanya yang menjadi separuh? Bisa masanya. Maka ada persamaan M sama dengan M0 setengah T pangkat T besar. Ada jumlah partikelnya N-nya juga bisa. N nanti sama dengan N0 setengah pangkat T kecil per T besar. Kemudian ada yang disebut dengan tetapan peluruan atau lambda. Ini sama dengan 0,693 per T besar. Atau juga ada yang menggunakan persamaan len 2 dibagi T besar. Len 2 sama aja 0,693. Keterangannya di sini. M adalah massa sisa hasil peluruan. M0 adalah massa mula-mula. T adalah waktu paruh. T kecil waktu selama peluruan dan lambda adalah tetapan peluruan. Ya. Kalian perhatikan contoh soal yang pertama untuk peluruan. Suatu unsur radioaktif melakukan peluruan. Selama 30 menit, unsur tersebut tinggal 25%. Nah, 25% ini adalah sisa unsur radioaktif selama 30 menit. Pertanyaannya adalah, waktu paruh unsur radioaktif tersebut adalah berapa? Jadi diketahui sisanya itu ya. Sini aja jawab gitu. Jawab yang A. Diketahui sisanya M sama dengan 25% dari M0 atau 1/4 M0. Kemudian T kecilnya itu sama dengan 30 menit. T kecilnya sama dengan 30 menit. Pertanyaannya, berapakah waktu paruhnya? T besarnya berapa? Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan. M sama dengan M0 setengah pangkat T kecil per T besar. T kecil per T besar. Nah, tinggal kita masukkan 1/4 M0 ya. 1/4 M0 sama dengan M0 kalikan setengah pangkat T kecil per T besar. M0 nya bisa dicoret sama-sama 0. Nah, 1/4 itu sama dengan setengah pangkat 2. Pangkat 2 itu sama dengan setengah pangkat T kecil per T besar. Nah, ini karena sudah sama-sama setengah pangkatnya, maka setengahnya bisa hilang. Dapat dituliskan 2 sama dengan T kecil per T besar. Sehingga kalau tanyakan T besarnya ya sama dengan T per 2. Sama dengan T per 2 sama dengan 30 dibagi 2 ya sama dengan 15 menit satuannya. Kemudian yang B,
Pertanyaannya adalah jumlah unsur radioaktif yang tersisa setelah 2 jam. Berarti yang B, pertanyaannya berapakah M-nya jika waktunya itu sudah sampai 2 jam. 2 jam itu harus dijadikan menit, sama dengan 2 kali 60 sama dengan 120 menit. Baru kita masukkan ke persamaan tadi. M sama dengan M0 setengah pangkat T kecil per T besar. Sama dengan M0 setengah pangkat berapa? T kecilnya tadi 120 dibagi dengan 15. Sama dengan M0 setengah pangkat 8. Sama dengan berapa itu setengah pangkat 8? M0 kali 1 per 256 bagian. Nih, jawabannya ini ya. Yang satu lagi, ada contoh soal lagi. Ada suatu grafik seperti ini. Di sini menunjukkan mula-mulanya 160 jumlah partikel. Kemudian sampai ke 20 jumlah partikel bagian, waktu yang dibutuhkan adalah 60 menit. Pertanyaan yang A, besarnya waktu paruh berapa? Ditanyakan T besarnya. Berarti di sini diketahui apa ini N0, M0 belajar. N0-nya sama dengan 160. Kemudian N-nya sama dengan 20. T kecilnya itu sama dengan 60. Berapakah waktu paruhnya? Dengan kita masukkan dari yang A di sini cukup. A itu ya. N sama dengan N0 setengah pangkat T kecil per T besar. Nah, N-nya sama dengan 160. 20 maksudnya. 20 sama dengan 160 setengah pangkat T kecil per T besar. Ini berarti 20 dibagi 160 menjadi 2/16 atau 1/8. Sama dengan setengah pangkat T kecil per T besar. Berapa ini 1/8? Ini kan bisa menjadi setengah pangkat 3. Di sini setengah pangkat 3 sama dengan setengah pangkat T kecil per T besar. T kecil per T besar. Maka 3 sama dengan T kecilnya berapa? Per T besar. T besarnya sama dengan T per 3. 60 dibagi 3. Ya, sama dengan 60 dibagi 3? 20 ya. 20 menit. Ya. Kemudian yang C, berapakah B, berapakah besarnya tetapan peluruan? Maka kita lagi masukkan B 6. Tetapan peluru lambda sama dengan len 2 dibagi T besar. Len 2-nya sama dengan 0,693 dibagi dengan 20. Ini dihitung sendiri hasilnya berapa. Yang terakhir, yang C ditanyakan waktu yang dibutuhkan untuk radioaktif itu menjadi 25%. 25% sama dengan 1/4 tadi. Berapakah waktunya? Ketika N-nya sama dengan 1/4 N0 gitu ya. Berapakah T-nya? Seperti tadi tinggal masukkan aja. N sama dengan N0 setengah pangkat T kecil per T besar. T kecil per T besar. Masuk. N-nya sama dengan 1/4 N0 sama dengan N0 setengah pangkat T kecil per T besar. Kita lihat ya.
Ini menjadi setengah pangkat 2 gitu, sama dengan setengah pangkat T kecil per T besar. Maka 2 sama dengan T kecil per T besar. T kecil per T besar. Maka T kecilnya sama dengan 2 dikalikan T besarnya 20. Sama dengan 40 menit. Ya. Silakan, ini latihan soalnya. Silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan kembali. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.